Bab 381, Api di Inti Bumi. Fang Yu melompat ke danau dan melihat lautan hijau tua di depan matanya. Air danau keruh dan jarak pandang sangat rendah. Tetapi setelah memasuki danau, Fang Yu dapat dengan jelas merasakan napas yang datang dari bawah. Itu seharusnya aura Sakir. Fang Yu menendang kakinya dan bergegas menuju tempat asal nafas itu. Pada saat ini, Sakir sudah berada di dasar danau sekitar 100 meter jauhnya. Di bawah kakinya ada tanah yang gelap. Tepat di sini. Sakir begitu kegirangan hingga ia berbaring di tanah. Kemudian, tubuhnya yang bengkak tiba-tiba menyusut 1 inci, menghilang dari tanah, dan masuk ke dalam tanah. Inilah kekuatan magis bawaan ras abadi mereka. Mampu bergerak bebas di bawah tanah. Aku sudah bisa merasakan panas yang membakar. Tidak jauh di bawah, Sakir meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, dengan cepat mendekati api di inti bumi. Pada saat ini, Fang Yu baru saja mendarat di tempat Sakir awalnya berdiri. Sudah turun, Fang Yu menatap tanah di bawah kakinya, sedikit mengernyit. Dia tidak seperti para dewa dan tidak bisa langsung masuk ke bawah tanah. Satu-satunya cara baginya untuk masuk ke bawah tanah adalah dengan membuat lorong secara paksa. Dengan kata lain, ia harus menerobos tanah. Fang Yu mengangkat kakinya dan hendak melangkah turun. Namun kakinya terangkat ke udara dan tiba-tiba berhenti. Tidak perlu terburu-buru, mari kita lihat apa yang ada di bawah tanah dulu. Memikirkan hal ini, Fang Yu memejamkan mata dan mengetuk dahinya dengan 2 jari tangan kanannya. Ketika dia membuka matanya lagi, pupil Fang Yu bersinar merah dan rune putih berputar di dalamnya. Sekarang, penglihatan Fang Yu dapat menembus tanah bawah tanah yang tebal dan melihat apa yang ada di bawahnya. Struktur tatanan di bawah tanah jauh lebih sederhana dibanding yang di darat, dengan lebih sedikit aturan dan regulasi, membuat visi Fang Yu menjadi sangat jelas. Fang Yu mengerutkan kening dan menatap lurus ke bawah, lalu segera melihat garis kecil. Sosok ini seharusnya adalah Sakir. Alasan mengapa dia begitu kecil adalah karena dia telah pergi sangat dalam ke bawah tanah dan sangat jauh dari Fang Yu. Orang-orang ini bergerak di bawah tanah semudah kita terbang di atas tanah, dan tanah itu sendiri padat, tetapi tidak dapat menghentikan kemajuan mereka. Apa prinsip di balik ini? Fang Yu berpikir dalam hati. Mengikuti arah yang dituju Sakir, Fang Yu terus melihat ke bawah. Di bawah sana gelap gulita dan saya tidak dapat melihat apapun. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Sakir terus menyelam lebih dalam ke bawah tanah? Tampaknya tidak ada apapun di bawah tanah. Mungkinkah mata ini pun tidak dapat melihat apa yang ingin ditemukan Sakir? Fang Yu mengerutkan kening dan menatap ke bawah dengan saksama, lalu alisnya mengendur. Di bidang penglihatannya, sebenarnya ada titik cahaya yang sangat kecil ke arah yang dituju Sakir, seperti percikan kecil di langit malam. Karena jaraknya terlalu jauh, titik cahaya itu sangat kecil hingga hampir tidak terlihat, jadi Fang Yu mengabaikannya. Sepertinya ini dia. Fang Yu menatap cahaya itu lekat-lekat, lalu mengarahkan jari kanannya ke dahinya. Cahaya merah di pupil menjadi lebih terang. Rune putih di pupil mulai berputar cepat searah jarum jam. Pada saat yang sama, bidang penglihatan Fang Yu mulai meluas, dan jarak antara dirinya dan titik cahaya itu terus menyempit. Titik cahaya itu tumbuh semakin besar. Tak lama kemudian, Fang Yu melihat dengan jelas titik cahaya itu. Itu api. Di sebuah ruang tertutup kecil ribuan meter di bawah tanah, api sedang menyala. Warna nyala api itu persis sama dengan nyala api lainnya, dan tidak ada perbedaan mendasar. Tetapi Fang Yu tahu bahwa api ini jelas bukan api biasa. Api di inti bumi, dikenal juga sebagai api abadi, api ini tidak akan pernah padam. Api jenis ini dikatakan telah ada sejak awal terbentuknya bumi. Di masa lalu, banyak kultivator di dunia kultivasi abadi menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencari api inti bumi. Karena api dari inti bumi bisa diserap ke dalam tubuh. Sepanjang sejarah, ada beberapa pendeta yang telah menyerap api inti bumi. Kemudian, mereka semua menjadi terkenal dan kuat serta berhasil naik ke surga. Konon, bakat kultivasi para biksu itu sangat pas-pasan. Tetapi setelah menyerap api dari inti bumi, tubuh mereka mengalami perubahan luar biasa, dan mereka naik ke surga sejak saat itu. Perbuatan mereka juga menjadi motivasi bagi para biksu lainnya untuk mengejar api inti bumi. Namun, menemukan inti api bumi cukup sulit. Pertama-tama, inti api ada di bawah tanah dan tidak mengeluarkan napas. Tidak ada cara cepat untuk menemukannya, Anda hanya dapat mengandalkan keberuntungan. Siapapun yang dapat menemui api di inti bumi memiliki keberuntungan yang sangat kuat. Sepanjang sejarah umat manusia, hanya segelintir orang yang pernah melihat api di pusat bumi. Seiring berjalannya waktu, keberadaan api inti bumi secara bertahap dianggap sebagai legenda, dan semakin sedikit orang yang mencarinya. Sementara yang lain meyakini bahwa inti api telah lama padam. Orang-orang kuat itu telah menyerap semua inti api yang tersisa di bumi. Namun tak disangka, ribuan tahun kemudian, Fang Yu lah yang menemukan api inti bumi. Ini. Fang Yu sedikit tertegun.
Pada saat ini, dia menyadari bahwa Sakir sudah cukup dekat dengan inti api bumi. Fang Yu kembali sadar, dengan sedikit kegembiraan di matanya. Kalau saja dia tidak menerima api inti bumi yang diantarkan ke depan pintu rumahnya, kemungkinan besar dia akan tersambar petir. Fang Yu membungkuk, kepalanya menghadap tanah, dan mengapung di air. Kemudian, dia mengepalkan tangan kanannya, dan semburan energi kemasan berputar dari tangan kanannya. Saya harap pukulan ini tidak akan menghancurkan seluruh danau. Sambil memikirkan hal ini, Fang Yu meninju tanah. Boom! Permukaan danau yang awalnya tenang tiba-tiba meletus dengan semburan kolom air, yang satu lebih tinggi dari yang lain. Nita, yang berdiri tidak jauh dari danau, tiba-tiba mengubah ekspresinya dan melangkah mundur. Pada saat itu, dia merasakan tanah berguncang. Apa yang terjadi di sana? Wajah Nita serius. Dia menarik Nourhan mundur agak jauh. Dia ragu-ragu apakah akan memberitahu keluarganya untuk mengirim seseorang guna membantu. Tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Masalah ini melibatkan orderer dan organisasi lain, dan Fang Yu juga terlibat. Situasinya agak kacau, dan sungguh tidak pantas bagi keluarga Ye untuk terlibat. Guruji, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk rekan-rekanmu tiba? Nita bertanya, sambil menatap Nourhan yang lemah. Seharusnya hampir sampai, jawab Nourhan dengan wajah pucat. Wow, apa yang terjadi? Ambil gambarnya. Ini keajaiban dunia. Tiba-tiba muncullah kolom air dari permukaan danau, membuat banyak pelajar yang sedang berjalan di tepi danau berseru kaget. Pada saat itu, seorang pria dan seorang wanita berlari ke depan. Di antara mereka, sang pria sedikit botak dan tampak berusia 30-an, sementara sang wanita bertubuh mungil dan tampak seperti gadis SMP. Kedua orang ini tidak lain adalah penyihir bintang 3 Dimas dan penyihir bintang 4 Sinta, yang telah lama bertugas di Nandu dan bertanggung jawab untuk mengawasi Fang Yu. Keduanya berjalan maju dengan cepat dan melihat sesuatu yang tidak biasa di danau itu. Sinta, apa yang terjadi? Tanya Dimas sambil melihat ke arah kolom air di danau. Pada saat ini, tanah juga mulai berguncang. Dimas tampak agak ngeri. Lihatlah anak kecil yang ketakutan ini. Beraninya kau menyebut dirimu sebagai penguasa ketertiban. Sinta melirik Dimas dan berkata dengan nada sarkastis. Dimas tersipu dan berkata, aku tidak takut. Aku hanya tidak tahu situasinya. Tidak seorang pun tahu apa situasinya sebelum kita bertemu Laoji. Ayo cepat pergi. Nada bicara Sinta tiba-tiba menjadi serius. Tidak lama kemudian, keduanya melihat Nita dan Nourhan tergeletak di tanah. Kakak senior Ji. Melihat Nourhan berlumuran darah, wajah Dimas berubah dan dia melangkah maju dengan cepat. Sinta mengerutkan kening, menatap Nita, dan bertanya, di mana orang yang melukainya? Nita menunjuk ke danau dan berkata, melompat ke danau. Lompat ke danau. Raut wajah Sinta sedikit berubah, lalu dia berjalan ke arah danau. Berdiri di tepi danau, Sinta mengulurkan tangan kanannya, dan sebuah tongkat ajaib muncul dari udara tipis di tangannya. Dibandingkan dengan tongkat Nourhan, tongkat Sinta jauh lebih pendek, mungkin kurang dari setengah meter. Namun bagian atas tongkat Sinta berwarna ungu samar. Bas! Sinta diam-diam melafalkan rumus sihir di dalam hatinya, dan tongkat itu mulai bersinar. Lalu, sebuah bola kecil bersinar ungu muncul di depan tongkat itu. Peri, bantu aku turun dan melihat situasinya. Sinta melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata. Bola kecil itu langsung terbang ke dalam danau dan dengan cepat tenggelam ke dalam danau. Sinta berjalan kembali ke Nourhan dan yang lainnya, mengayunkan tangannya di udara, dan menggambar sebuah lingkaran. Kemudian, sebuah benda seperti cermin muncul di udara, memperlihatkan pemandangan di dasar danau. Bab 382, Berjuang untuk Api. Saat itu, danau masih gelap gulita dan tidak ada apapun yang terlihat. Patwaji, apakah Sakir ada di danau sekarang? Sinta menatap Nourhan dan bertanya. Ya. Dimas menggunakan mantra penyembuhan untuk menyembuhkan Nourhan, jadi sulit bagi Nourhan untuk berbicara. Apa yang ingin dia lakukan di danau? Sinta bertanya sambil mengerutkan kening. Sakir telah tiba di lokasi lebih dari 2000 meter di bawah tanah. Dia dapat merasakan bahwa api inti bumi tidak jauh di depan. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan napas yang kuat datang dari belakangnya. Apa yang sedang terjadi? Ordo mengejar kita. Sakir menoleh dan melihat ke atas, ekspresinya sedikit berubah. Surti, sepertinya ada seseorang yang mengikutiku. Apakah ada cara untuk membantuku menghentikannya? Aku akan segera menemukan api inti bumi, kata Sakir melalui transmisi suara. Baiklah, aku akan meminta Raja untuk segera mengirim beberapa pembantu. Jawab Surti. Setelah mengatakan ini, kecepatan Sakir dalam perjalanan di bawah tanah mencapai maksimumnya. Tetapi aura yang sangat kuat di belakangnya semakin dekat dan dekat dengannya. Setelah beberapa detik, sosok Sakir tiba-tiba menjadi lebih ringan. Dia datang ke ruang kecil jauh di bawah tanah. Dan api yang berkobar di inti bumi berada tepat di depannya. Ketemu.
Mata Sakir dipenuhi kegembiraan, dan dia segera mengeluarkan hati Raja Abadi yang telah lama disegel. Dia melangkah maju dan menatap bola api inti bumi yang berdiri di udara dalam ruang sempit, matanya memantulkan cahaya api. Dia mengangkat jantung itu dan meletakkannya di dalam api. Ah! Saat tangannya menyentuh api, Sakir merasakan sakit yang tajam dan segera menarik tangannya kembali. Saat ini, kedua tangannya ada yang hangus. Ini. Sakir menatap api di depannya dengan kaget. Pada saat ini, jantung telah sepenuhnya dilalap api di inti bumi dan membakarnya. Zat putih keabu-abuan di permukaan jantung perlahan menghilang. Sebagai gantinya adalah warna asli hati, merah tua. Jantung Raja Abadi akan segera bangkit kembali. Sakir berdiri di sana, gemetar karena kegembiraan. Sakir, setelah jantung Raja Abadi pulih sepenuhnya, bawa bola api inti bumi itu bersamanya. Bola api ini akan sangat berguna baginya. Baisu dan aku telah tiba di lokasi terdekat sekarang dan akan mengawal mereka pergi. Suara Surti mencapai telinga Sakir. Apakah Anda ingin membawa api inti bumi juga? Ekspresi Sakir sedikit berubah, dan dia berkata, aku tidak bisa menyentuh api ini, bagaimana aku bisa mengambilnya? Raja memberiku sebuah wadah, yang akan kuserahkan kepadamu nanti. Wadah ini dapat menyerap api dan mengawetkannya, kata Surti. Baiklah, jawab Sakir. Boom! Begitu dia selesai berbicara, tanah di atas kepala Sakir tertusuk. Sesosok muncul di depan Sakir. Fang Yu melirik Sakir, lalu segera berbalik melihat api yang melayang di udara. Inilah api inti bumi yang membuat banyak pendeta menjadi gila. Mata Fang Yu sedikit bersemangat saat dia berjalan menuju api. Sakir tersadar kembali, meraung liar, menyerbu ke arah Fang Yu, dan meninju Fang Yu. Fang Yu bahkan tidak menoleh, mengangkat telapak tangan kirinya, dan dengan mudah menerima pukulan itu. Sakir menggertakkan giginya dan mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi Fang Yu tetap diam bagaikan gunung. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan orang ini sebenarnya lebih kuat darinya. Dan jauh lebih kuat. Jantung Sakir bergetar, dan dia melancarkan pukulan lainnya. Fang Yu tiba-tiba mundur untuk menghindari pukulan itu, lalu menendang perut Sakir. Boom! Dengan suara keras, Sakir terjatuh ke belakang dan menghantam tanah di belakangnya. Fang Yu berjalan ke inti api bumi dan menaruh tangannya ke dalam api. Sakir yang sedang tergeletak di tanah awalnya ingin menghentikan Fang Yu, namun saat melihat pemandangan ini, ekspresi jenaka muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa intensitas api ini cukup untuk membakar tangan Fang Yu menjadi arang dalam sekejap. Namun detik berikutnya, ekspresinya berubah. Tangan kanan Fang Yu memancarkan cahaya kemasan, kemudian dia dengan mudah meraih api itu tanpa ada tanda-tanda terbakar. Bagaimana mungkin? Sakir tertegun, matanya penuh keterkejutan. Bahkan tangannya yang memecahkan batu akan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Manusia di hadapanku ini, yang hanya terdiri dari daging dan darah, apakah baik-baik saja? Ini di luar pemahamannya. Setelah Fang Yu memasukkan tangannya ke dalam api, alisnya berkerut. Mengapa api ini tidak memiliki panas sama sekali, hanya kehangatan? Apakah ini benar-benar api di inti bumi? Apakah ini sebuah kesalahan? Ketika memikirkan hal ini, Fang Yu tiba-tiba menyadari bahwa api itu melingkari suatu benda. Seperti yang dikatakan No Urhan, ini adalah hati. Pada saat ini, zat berwarna putih keabu-abuan pada jantung telah hilang seluruhnya. Jantungnya tiba-tiba mulai berdetak tidak teratur. Hati siapakah ini? Fang Yu mengulurkan tangannya dan mengambil hati itu. Melihat pemandangan ini, wajah Sakir berubah drastis. Hati Raja Abadi yang bangkit adalah harapan seluruh klan abadi mereka. Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain, dan jangan sampai dihancurkan lagi. Lepaskan aku. Dia segera berdiri dan bergegas menuju Fang Yu. Oh, sepertinya benda ini cukup penting, jadi aku tidak akan mengembalikannya. Fang Yu tersenyum tipis, mengambil jantung itu dari api, dan melemparkannya ke udara. Sakir sangat marah. Dia bergegas ke Fang Yu dan menyerangnya sambil meraung. Tubuh Fang Yu berkelebat, dengan mudah menghindari setiap serangan dari Sakir. Dia masih memakai kacamata itu sampai sekarang. Dalam pandangannya, gerakan Sakir seperti gerakan lambat dalam film, sangat lambat. Lupakan saja, dia terlalu lemah. Fang Yu mengangkat kakinya dan menendang kedua lutut Sakir. Retakan. Lutut Sakir langsung tertendang keluar, dan tubuhnya terjatuh, seolah-olah dia sedang berlutut di depan Fang Yu. Aku tidak mengenalmu, jadi tidak perlu berlutut di hadapanku, kan? Kata Fang Yu dengan nada sarkasme. Aku akan membunuh, aku akan membunuh. Sakir benar-benar menjadi gila karena perkataan Fang Yu. Dia menggelengkan kepalanya dan ingin memukul Fang Yu dengan kata-kata itu. Fang Yu mundur selangkah dan hendak melancarkan pukulan. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di belakangnya. Hati yang dipegang Fang Yu di tangan kirinya direnggut oleh sosok ini. Fang Yu berbalik dan melihat Surti, orang yang baru saja bertarung dengannya tadi malam. Ketika Surti melihat Fang Yu, wajahnya tampak sangat jelek. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang ingin menghentikan Sakir adalah Fang Yu.
Manusia terkutuk ini telah menyebabkan kerugian besar padanya kemarin. Bahkan cakar iblis pun mati di tangannya. Hal ini menyebabkan Raja Abadi menjadi marah. Hari ini, urusan menghidupkan kembali jantung Raja Abadi berjalan cukup lancar. Namun di tengah jalan, Fang Yu keluar lagi. Tampaknya manusia ini dengan sengaja menentang ras mereka yang abadi. Tetapi meskipun dia sangat marah, Surti tetap tenang. Setelah apa yang terjadi tadi malam, dia tahu bahwa Fang Yu sangat kuat dan jauh lebih mengancam daripada manusia lainnya. Jadi sekarang dia tidak bisa bertarung dengan Fang Yu. Yang harus dilakukannya hanyalah menyerahkan jantung itu secara utuh kepada Raja Abadi. Ini adalah hal paling penting, yang menyangkut masa depan seluruh ras abadi. Ya, Fang Yu tersenyum ketika melihat Surti. Memanfaatkan momen ini, Sakir yang ada di belakangnya meninju punggung Fang Yu sekuat tenaga. Boom! Dengan suara keras, seluruh ruang bergetar hebat. Tetapi Fang Yu hanya berdiri di sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa, bahkan tanpa mengerutkan kening. Sakir benar-benar tercengang. Setelah pukulan ini, retakan muncul di tinjunya. Tapi Fang Yu baik-baik saja. Sakir mundur 2 langkah dan menatap Surti. Cahaya hitam menyala di tangan Surti, lalu sebuah batu hitam muncul di tangannya. Dia melemparkan batu itu ke Sakir dan berkata, "Lemparkan batu ini ke dalam api, apinya akan terserap ke dalamnya. Aku serahkan ini padamu." Setelah Surti selesai berbicara, dia berbalik dan lari. Sakir mengambil batu itu, tertegun sejenak, dan segera bergegas menuju api. Ini adalah perintah Raja Abadi dan harus dilaksanakan apapun yang terjadi. Ini adalah perintah Raja Abadi dan harus dilaksanakan apapun yang terjadi. Fang Yu awalnya ingin mengejar Surti, tetapi setelah memikirkannya, ia memutuskan bahwa api inti bumi lebih penting. Dia berbalik dan hendak menyerbu ke arah Sakir. Boom! Pada saat ini, terdengar suara keras lainnya. Sebuah lubang meledak di atas kepala Fang Yu. Kepala yang sangat jelek terjulur dari atas. Itu kelabang. Kelabang raksasa. Kepala kelabang itu melesat lurus ke arah Fang Yu. Ia membuka mulutnya dan racun hijau menyembur keluar. Fang Yu tidak ingin disentuh oleh cairan menjijikan ini, jadi dia menghindar. Pada saat ini, Sakir telah bergegas ke depan api dan hendak melemparkan batu hitam itu. Namun sedetik kemudian, Fang Yu muncul di hadapannya dan meninju kepalanya. Boom! Seluruh kepala Sakir meledak seketika dan tubuhnya membeku di tempat. Set! Pada saat ini, kelabang raksasa menoleh dan bergegas menuju Fang Yu lagi. Beberapa cakarnya memegang batu hitam, yang dilemparkan ke arah api di inti bumi. Fang Yu memperhatikan ini dan mengulurkan tangannya, berdiri di tengah api. Kemudian, dia diam-diam melafalkan rumus ajaib dan mempraktikkan rumus pemakan jiwa. Sebuah pusaran aliran udara muncul di tangan kanannya, bersinar merah. Detik berikutnya, seluruh bola api diserap oleh tangan kanan Fang Yu dan menghilang. Bab 383, Manusia Cair. Fang Yu hanya merasakan arus hangat melewati meridian di lengannya, memasuki tubuhnya, dan mengalir melalui meridian di tubuhnya. Ketika kelabang raksasa melihat api inti bumi menghilang, ia tampak sangat marah. Ia membuka mulutnya yang jelek dan mengeluarkan suara yang tajam dan menusuk. Ia melesat maju dengan cepat, dan tubuhnya yang sangat panjang muncul di depan Fang Yu. Pada kedua sisi tubuhnya, ada kaki yang sangat tajam, yang mencengkeram Fang Yu. Fang Yu melambaikan tangan kanannya ke depan, dan aliran energi sejati lewat di depannya. Puluhan kaki kelabang dipotong. Set! Kelabang raksasa itu mengeluarkan suara lain, menggelengkan kepalanya, dan berputar cepat di sekitar Fang Yu. Tubuhnya yang sangat panjang melilit tubuh Fang Yu seperti tali, mencoba mencekiknya. Lilitannya yang mematikan dapat menghancurkan bertenton besi hitam, apalagi manusia biasa. Tubuh kelabang raksasa itu tampak sangat panjang, terus memanjang dari tanah dan melilit tubuh Fang Yu lapis demi lapis. Setelah lebih dari 10 detik, tubuh kelabang raksasa itu akhirnya terungkap sepenuhnya. Panjangnya setidaknya 50 hingga 60 meter dan mengelilingi Fang Yu 40 atau 50 kali. Dan kekuatannya juga sangat besar. Setiap kali ia melilit, gaya yang diberikan pada Fang Yu akan meningkat secara signifikan. Kalau ada yang ada di posisi Fang Yu, dia pasti sudah dicincang-cincang sejak lama. Tetapi Fang Yu bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, bahkan tampak sedikit bersemangat. Dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang dilakukan kelabang raksasa itu. Dia sekarang melihat ke dalam, mengamati perubahan dalam tubuhnya. Setelah menggunakan teknik melahap jiwa untuk menyerap api inti bumi berubah menjadi arus hangat yang mengalir melalui meridian di seluruh tubuhnya dan kemudian bergabung ke dalam dantiannya. Selama proses ini, Fang Yu merasa rileks sekujur tubuhnya. Terutama setelah api inti mengalir ke dantiannya, dantian Fang Yu terasa jauh lebih rileks dan tak lagi merasakan sensasi kembung seperti sebelumnya. Api inti bumi memang merupakan hal yang baik. Mata Fang Yu berbinar. Tetapi pada saat yang sama dia sedikit bingung. Api dari inti bumi mengalir ke dantian dan tampaknya bercampur dengan energi spiritual. Jadi, apa fungsi spesifik api inti bumi?
Setidaknya untuk saat ini, tingkat kultivasi Fang Yu belum membaik. Selain merasa nyaman di sekujur tubuhnya, dia tidak memiliki perasaan lain. Mendesis. Tepat saat Fang Yu sedang berpikir, kelabang raksasa itu berusaha sekuat tenaga namun gagal mencekik Fang Yu. Ia menoleh dengan marah dan membuka mulutnya ke arah Fang Yu. Taring di mulutnya menyemburkan bola racun hijau, yang terbang langsung ke arah Fang Yu. Fang Yu tersadar dari lamunannya, sambil sedikit mengernyit. Boom! Detik berikutnya, energi sejati Fang Yu meledak. Tubuh kelabang raksasa yang melilitnya hancur berkeping-keping dalam sekejap dan terbang keluar. Fang Yu melompat dan meninju kepala kelabang raksasa itu. Boom! Kepala kelabang raksasa itu meledak. Hanya dalam waktu 2 detik, kelabang yang telah hidup selamanya di bawah tanah ini hancur menjadi potongan-potongan tubuh kecil yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yu berbalik dan melihat ke arah Surti melarikan diri. Namun dalam pandangannya, Surti sudah tidak terlihat lagi. Jelaslah bahwa Surti menggunakan sihir teleportasi, jika tidak, mustahil baginya untuk melarikan diri sejauh beberapa kilometer dalam waktu sesingkat itu. Hati siapa itu? Fang Yu sedikit mengernyit. Pada saat ini, serpihan tubuh kelabang raksasa yang berserakan di tanah tiba-tiba meleleh menjadi cairan hitam, lalu perlahan-lahan berkumpul menjadi satu. Tubuh Sakir yang kepalanya hancur oleh pukulan Fang Yu juga berubah menjadi cairan hitam. Cairan yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan berkumpul bersama dan mengembun menjadi bola besar berisi cairan berwarna gelap, perlahan-lahan membentuk sosok manusia. Fang Yu merasakan napas itu, berbalik, menatap sosok manusia yang terbentuk oleh cairan kental hitam, dan mengangkat alisnya sedikit. Setelah manusia cair terbentuk, cairan di tubuhnya mulai menggelembung, seolah-olah sedang mendidih. Apa-apaan ini? Fang Yu mengerutkan kening dan menghantamkan telapak tangannya ke depan. Boom! Angin palem saja sudah cukup untuk menghancurkan cairan itu. Namun cipratan cairan itu segera mengembun di udara dan membentuk wujud manusia lagi. Menarik bahwa cairan ini sebenarnya adalah makhluk hidup. Setelah Fang Yu membuka matanya, dia bisa melihat semua hukum dan pola tak terlihat di bidang penglihatannya. Dan dalam cairan di depannya, dia melihat hukum kehidupan. Bukan seluruh massa cairan, tetapi setiap bagian dari cairan, bahkan hanya setetes, yang merupakan makhluk hidup. Ini sangat menarik. Fang Yu menendangkan kakinya, melompat, dan bergegas menuju manusia cair itu. Dalam sekejap, dia menyerbu ke arah pria cair itu dan meninjunya. Engah! Ketika pukulan itu mengenai cairan, kepalan tangan itu tiba-tiba terasa seperti memasuki ruang hampa dan menemui hambatan besar. Namun perlawanan ini tidak sebanding dengan Fang Yu dan dapat dengan mudah ditembus oleh tinjunya. Kepala yang terbentuk dari cairan gelap itu langsung ditusuk oleh tinju Fang Yu. Tetapi seperti sebelumnya, cairan yang terdispersi mengembun lagi dan membentuk kepala. Pada saat yang sama, ada sedikit cairan di tangan Fang Yu, mencoba menembus pori-pori tubuh Fang Yu. Namun tubuh Fang Yu yang telah ditempa 101 kali, tidak lagi memiliki cacat. Tak peduli apakah benda itu cair atau gas, tak ada satupun benda yang dapat memaksa masuk ke tubuh Fang Yu, selama Fang Yu tidak menginginkannya. Bas! Cahaya kemasan memancar dari tangan kanan Fang Yu. Beberapa tetes cairan itu tampaknya sangat ketakutan dan segera terbang keluar dan kembali ke badan utama cairan. Fang Yu mundur 2 langkah dan menatap lelaki cair di depannya dengan pandangan main-main. Karena lawannya berwujud cairan, mustahil untuk melenyapkannya dengan tubuh fisik. Cara terbaik untuk menghancurkan cairan adalah dengan membakarnya menjadi uap dengan api. Tepat sekali, aku bisa mencoba menggunakan api inti bumi. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya, memegangnya di depannya, dan mengepalkan cakarnya sedikit. Sama seperti dia yang biasa memadatkan kinya, Fang Yu mencoba memanggil api inti bumi dalam dantiannya. Boom! Detik berikutnya, terdengar ledakan keras, dan bola energi kemasan muncul dari tangan kanan Fang Yu. Itu bukan api. Tidak, bukan itu. Fang Yu sedikit mengernyit, menyebarkan energi sejati di telapak tangan kanannya, dan memanggil energi spiritual dalam dantiannya lagi. Wus! Kali ini, bola api tiba-tiba muncul di tangan kanan Fang Yu. Namun api itu hanya muncul sesaat, lalu langsung padam. Cukup sekian, ayo coba lagi. Mata Fang Yu berbinar dan dia terus mencoba. Pada saat ini, manusia cair di depannya sedang mengembunkan bola energi hitam di tangan kanannya. Aura mengerikan terpancar dari bola energi ini. Bola energi itu makin membesar, sementara ukuran manusia cair makin mengecil. Ia menghabiskan vitalitasnya sendiri untuk memadatkan bola energi ini. Pada saat ini, Fang Yu masih sepenuhnya tenggelam dalam dunianya sendiri dan tampaknya tidak menyadari tindakan manusia cair di depannya. Wah! 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 Seperti halnya kompor gas yang tidak berfungsi, telapak tangan kanan Fang Yu akan selalu mengeluarkan bola api yang kemudian langsung menghilang, tanpa ada cara untuk menahan apinya. Namun Fang Yu tidak meminta bantuan, sebaliknya dia menjadi semakin fokus. Selama api inti dapat dilepaskan, pasti ada cara untuk menahannya. Namun, masih ada beberapa masalah dengan cara dia beroperasi. Wus! Sekali lagi, api inti bumi muncul di telapak tangan kanan Fang Yu.
Kali ini, api merah tidak menghilang dalam sekejap, tetapi bertahan selama 3 detik penuh sebelum tiba-tiba padam. Benar sekali, memang itu masalahnya dengan meridian di atas dantian. Selama kita menghindari meridian ini, api inti bumi dapat digunakan dengan sempurna. Mata Fang Yu tampak bersemangat, dan dia sekali lagi memanggil api inti bumi di dantiannya. Wus! Kali ini, api menyala di telapak tangan kanan Fang Yu dan terus menyala tanpa padam. Kesuksesan! Senyum muncul di wajah Fang Yu. Saat dia kembali, dia akan menuliskan metode penggunaan api inti bumi. Berikutnya, baru saat itulah Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap pria cair itu lagi. Pada titik ini, Liquid Man telah menjadi sangat kecil. Di depannya, bola energi hitam pekat dengan ukuran yang tidak diketahui tergantung. Fang Yu tertegun. Hanya dalam sekejap mata, manusia cair itu menghilang dari tempatnya. Dalam sekejap mata, pria cair itu muncul di depan Fang Yu dan menekan bola energi di dada Fang Yu. Fang Yu tampak tenang, dengan cahaya kemasan terpancar dari tubuhnya. Boom! Seluruh ruang bawah tanah runtuh dalam sekejap. Di tepi danau, Sinta dan yang lainnya tampak hikmat. Meskipun seekor peri kecil dilepaskan ke danau, airnya sangat keruh sehingga mustahil untuk memahami situasi di dasar danau. Lupakan saja, kenapa tidak? Sinta hendak berbicara. Boom! Pada saat ini, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Bab 384, Kekuatan Cairan Hantu. Wajah beberapa orang berubah dan mereka melihat ke arah danau di depan. Danau saat ini tidak lagi tenang seperti sebelumnya, bahkan menjadi bergolak. Apa yang sebenarnya terjadi di bawah danau? Kata Dimas dengan kaget. Waspadalah, kata Sinta dengan suara berat dan ekspresi serius. Dia merasakan ada aura kuat yang perlahan mendekati tanah dari dalam danau. Boom! Pada saat ini, cermin ajaib di depan Sinta tiba-tiba pecah. Peri itu terbunuh oleh kekuatan yang dahsyat. Sinta berkata dengan ekspresi ngeri. Dimas merasa sedikit panik. Sebagai penyihir bintang 3, kekuatannya hanya dapat dianggap sebagai level menengah ke bawah dalam organisasi Ordo. Tetapi pemandangan di hadapannya sekarang adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Siapapun yang dapat menimbulkan sensasi seperti itu pastilah sangat kuat. Nourhan, yang sekarang koma, adalah contoh berdarah. Bahkan penyihir bintang 4 pun terluka parah, jadi dia, seorang penyihir bintang 3, bukanlah tandingannya. Haruskah kita meminta bala bantuan? Dimas menoleh ke arah Sinta dan bertanya dengan wajah pucat. Sinta melirik Dimas, mengerutkan kening, dan berkata, kamu bisa meminta bala bantuan, tetapi aku dapat memberitahumu bahwa hanya ada kami berdua dan Lao Ji yang aktif di dekat Nandu. Aku khawatir sudah terlambat untuk meminta bala bantuan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Lawan sudah hampir datang, kita jelas bukan tandingannya, kata Dimas dengan suara gemetar dan keringat di dahinya. Jangan khawatir, dengan adanya aku, penyihir bintang 4, di sini, aku tidak akan membiarkan antek-antek bintang 3 ini mati lebih dulu. Sinta melirik Dimas dan berkata dengan tidak senang. Raut wajah Dimas berubah. Dia merasakan penghinaan Sinta dan merasa sedikit malu, tetapi dia harus menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Nita, yang berdiri di sampingnya, melirik Sinta, ekspresi terkejut tampak di matanya yang indah. Gadis kecil ini, yang tampaknya baru berusia 11 atau 12 tahun, memiliki pikiran yang sangat canggih. Kebanyakan orang mungkin akan sama takutnya dengan Dimas jika mereka melihat adegan ini. Namun Sinta menunjukkan ketenangan dan sikap tenang yang luar biasa, yang membuat orang bertanya-tanya apakah usianya benar-benar semuda penampilannya. Ayo kita pergi sekarang. Kalau memungkinkan, bawa saja Jitua bersamamu. Pada saat ini, Sinta menatap Nita dan berkata. Nita mengangguk, lalu membungkuk membantu Nourhan yang tak sadarkan diri untuk berdiri, lalu melangkah mundur. Kemampuannya tidak terlalu kuat dalam pertempuran, jadi jika dia tetap di tempatnya, dia tidak akan bisa banyak membantu. Setelah menjaga jarak aman tertentu, dia dapat menggunakan teknik jantung es untuk memberikan bantuan kepada Sinta. Engah. Setelah Nita menopang Nourhan dan mundur agak jauh, kolom air menyembur keluar di permukaan danau. Kolom air tingginya lebih dari 10 meter. Sinta fokus penuh, tatapannya tajam. Dia sudah merasakan aura dingin dalam kolom air. Patah. Setelah kolom air muncul, air itu dengan cepat jatuh kembali ke danau. Tak ada sesosok pun muncul di hadapanku. Apa yang sedang terjadi? Sinta mengerutkan kening. Aura dingin dan suram itu jelas mendekat. Tetapi dia tidak dapat melihat siapapun. Mungkinkah pihak lain telah menjadi tidak terlihat? Memikirkan hal ini, hati Sinta dipenuhi dengan rasa khawatir. Dia segera mengulurkan tongkat sihirnya dan berteriak kepada Dimas, yang berdiri di sampingnya dengan ekspresi terkejut, cepat gunakan teknik perlindungan tubuh. Begitu Sinta selesai berbicara, tongkat di tangannya memancarkan cahaya putih dan jatuh di tubuhnya, membentuk perisai pelindung samar. Dimas yang berdiri di samping, menggigil setelah mendengar perkataan Sinta, tersadar, dan segera melafalkan mantra sihir. Dia berbeda dari monster seperti Sinta.
Saat dia ingin mengeluarkan mantra perlindungan tubuh, kecepatannya jauh lebih lambat. Butuh setidaknya beberapa detik untuk mengeluarkan mantra. Mungkin karena dia terlalu gugup, Dimas akhirnya salah melafalkan rumusnya. Harus membacanya lagi. Cepatlah, Sinta merasakan bahwa napas dingin dan suram sudah ada di depannya. Dia ingin menemukan sumber aura ini, tetapi tidak dapat menangkap informasi apapun. Dimas sudah gugup, dan setelah Sinta membentaknya, pikirannya menjadi kosong dan dia berdiri di sana dengan linglung. Ada setetes cairan hitam di udara. Cairan itu bergerak cepat dan sudah ada di depan kita. Hati-hati! Pada saat ini, Nita yang berada puluhan meter jauhnya, berteriak keras dengan cahaya biru muda di matanya. Sinta bereaksi, mengulurkan tongkatnya, dan ingin menggunakan mantra perlindungan tubuh pada Dimas. Tetapi pada saat ini, setetes kecil cairan hitam di udara telah jatuh di dahi Dimas. Dimas hanya merasakan dingin di dahinya, seolah-olah ada tetesan air hujan yang jatuh di dahinya, dan hendak mengulurkan tangan untuk menyekanya. Namun detik berikutnya, Dimas menggigil seluruh tubuhnya dan matanya tiba-tiba memutih. Dimas! Wajah Sinta berubah drastis dan dia berteriak. Dimas berdiri di sana dengan kaku, kemudian matanya perlahan berubah menjadi hitam hingga rongga matanya benar-benar gelap. Wajah Sinta menjadi pucat dan dia melangkah mundur berulang kali. Dia tahu sudah terlambat. Leher Dimas terpelintir kaku. Saat proses memutar berlangsung, gerakannya perlahan menjadi lebih halus. Dia berdiri di sana, memandang sekelilingnya, ekspresi ngeri terlihat di wajahnya. Apa yang terjadi di bawah tanah tadi hampir menghancurkannya menjadi abu. Ia mengembun menjadi bola energi besar dan menghantam tepat di dada Fang Yu. Tetapi tubuh Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang, dan dia benar-benar menahan serangan terkuatnya. Kemudian, api di tangan Fang Yu membakar sebagian besar tubuhnya, hanya menyisakan setetes kecil yang lolos. Sekarang, dia harus melarikan diri. Api yang diayunkan Fang Yu berhasil menahannya sepenuhnya. Kalau tidak ditinggalkan, akibatnya akan mengerikan. Manusia sialan ini. Cairan hantu, Raja Abadi, segera evakuasi. Susunan teleportasi akan memakan waktu sekitar setengah menit, dan kita akan diteleportasi kembali dalam waktu setengah menit. Pada saat ini, suara Surti terdengar di hati Liquid Man. Mengerti, jawab Phantom Liquid. Setelah berkata demikian, dia menatap dingin ke arah Sinta di depannya, lalu berbalik dan hendak pergi. Berhenti. Pada saat ini, Sinta melambaikan tongkatnya. Dua tali bercahaya tiba-tiba muncul di bawah kaki Liquid Man dan melilitnya dengan erat. Nafsu membunuh meledak dari tubuh Liquid Man. Dia berbalik dan menamparkan Sinta dengan telapak tangannya. Setelah merasuki tubuh manusia, cairan hantu dapat menggunakan energinya sendiri. Boom! Sebuah energi yang amat kuat meledak ke arah Sinta. Wajah Sinta sedikit berubah, dan dia meraih tongkat dan menggambar lingkaran di depannya. Segel bintang berujung 5 muncul di udara dan langsung hancur. Akan tetapi, tenaga itu tidak hilang dan gaya yang tersisa langsung menghantam dahan itu. Sinta mengerang, jatuh ke tanah, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Liquid Man melirik Sinta dengan dingin dan menarik kuat-kuat kakinya. Retakan! Tali yang dikentalkan Sinta dengan sihir pun langsung putus. Kemudian Liquid Man berbalik dan pergi. Sinta menggertakkan giginya dan mengangkat tongkatnya lagi dengan rasa sakit yang luar biasa. Nita yang berada jauh, melihat pemandangan ini dan wajahnya berubah drastis. Pihak lain jelas-jelas hendak pergi, tetapi Sinta mencoba memaksanya untuk tetap tinggal. Ini hanya akan memancing pihak lain. Mengapa Sinta melakukan ini? Tetapi Nita tidak punya waktu untuk menghentikannya, karena kilatan cahaya muncul di atas tongkat Sinta. Tirai cahaya muncul di depan Liquid Man, menghalangi jalannya. Liquid Man berhenti dan aura pembunuh di tubuhnya meningkat secara ekstrim. Terbakar oleh api Fang Yu dan kehilangan sebagian besar tubuhnya merupakan hal yang sangat membuat frustrasi baginya. Cabang pohon itu menghalangi jalannya, benar-benar membangkitkan amarahnya. Dasar manusia kecil, kau berhasil membuatku jengkel. Liquid Man berbalik, menatap Sinta, dan mengangkat satu tangan. Wajah Sinta menjadi pucat dan dia berkata, keluar dari tubuh Dimas segera. Liquid Man membuka mulutnya sambil tersenyum kejam dan mengulurkan jari telunjuknya. Cahaya hitam menyala di jari telunjuk. Energi yang menyesakkan terpancar darinya. Sinta mengulurkan tongkatnya, dan permata di puncak tongkat itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia tahu bahwa ada kemungkinan besar dia tidak akan mampu menahan serangan cairan hantu itu. Tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa hanya melihat Dimas dibawa pergi seperti itu. Terutama sekarang, dia telah berjanji tidak akan membiarkan Dimas mati lebih dulu. Nita yang berada jauh, melompat dengan cemas saat ini. Dia merasa sedikit menyesal karena tidak memberitahu keluarganya sejak awal untuk mengirimkan orang guna memberikan dukungan. Situasi saat ini sungguh di luar dugaannya. Setelah Fang Yu melompat ke danau, dia tidak pernah keluar lagi dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Bahkan dengan teknik hati es, Nita masih tidak bisa tenang. Kamu tidak tahu batas kemampuanmu sendiri.
Liquid Man tersenyum dingin, dan cahaya hitam di ujung jarinya melesat keluar dan menyerbu langsung ke dada Sinta. Bab 385, Buffalo muncul. Teknik cahaya bintang. Sinta menggertakkan giginya dan hendak mengayunkan tongkatnya. Boom! Pada saat ini, tanah di sebelah Sinta tiba-tiba meledak. Sinta tertiup angin kencang. Boom! Pada saat yang sama, energi yang dikeluarkan dari ujung jari cairan hantu melesat ke tanah di belakang Sinta dan langsung menembus tanah. Sinta terbang beberapa meter jauhnya dan berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum berhenti, merasa sakit di sekujur tubuh. Tetapi kali ini, dia terhindar dari hantaman mematikan dari cairan hantu itu. Sinta berusaha keras untuk duduk, dan melihat sesosok tubuh jatuh dari langit dan mendarat di depan Liquid Man. Ternyata belum terbakar bersih. Fang Yu berdiri di depan cairan hantu dan tersenyum. Saat Fang Yu muncul, ekspresi Liquid Man berubah. Dia mulai panik. Seharusnya tidak membuang banyak waktu di sini. Liquid Man mengangkat tangannya dan melambaikannya ke depan. Sebuah bola gas hitam besar muncul di depan Fang Yu, menghalangi penglihatannya. Dan Liquid Man memanfaatkan waktu singkat ini, berbalik dan berlari. Ia menggunakan seluruh kekuatan tubuhnya untuk meningkatkan kecepatannya secara ekstrim. Ia harus melarikan diri dari sini. Ia harus melarikan diri. Kalau tidak, jika Fang Yu membakarnya dengan api seperti itu, dia tidak akan pernah bisa lepas. Sebelum tiba di tempat kejadian untuk melawan Fang Yu, Liquid Man tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari, dia, makhluk yang vitalitasnya berada di peringkat 3 teratas dalam ras abadi, benar-benar takut mati. Kecepatan cairan hantu meningkat secara ekstrim, mengalir puluhan meter dalam 2 detik. Boom! Namun sedetik kemudian, ia merasakan nyeri tajam di punggungnya. Ah! Liquid Man mengerang kesakitan, kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Inilah sisi buruk memiliki tubuh manusia. Itu akan menyebabkan rasa sakit. Kalau tetap cair, dia tidak akan pernah merasakan sakit. Fang Yu mendarat di depan Liquid Man lagi, berjongkok, meraih kepala Liquid Man, dan mengangkatnya. Katakan padaku, jantung siapa yang diambil Surti? Apa gunanya? Tanya Fang Yu. Liquid Man menunjukkan ekspresi kesakitan di wajahnya dan berjuang mati-matian. Sinta, yang sedang duduk di tanah, menyaksikan Fang Yu muncul. Cairan hantu itu keluar dengan panik, dan sekarang jatuh ke tangan Fang Yu lagi. Dia tidak bisa bergerak, hanya dengan ekspresi kusam di wajahnya. Dia mengenali Fang Yu begitu dia muncul. Inilah orang yang dia dan Dimas datang ke Nandu untuk diawasi. Dia tahu Fang Yu sangat kuat, tetapi sekarang setelah dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia masih terkejut. Cairan hantu yang membuatnya merasa putus asa, di hadapan Fang Yu, dia bahkan tidak punya keberanian untuk melawan, dia hanya berbalik dan lari. Tetapi ketika Sinta melihat Liquid Man merontak kesakitan, dia tiba-tiba bereaksi. Tubuh ini adalah tubuh Dimas. Jika Fang Yu membunuh Liquid Man secara langsung, Dimas tidak dapat diselamatkan. Berhenti. Sinta berteriak sekeras yang dia bisa. Fang Yu tertegun dan menatap Sinta. Ia merasuki temanku dan tidak dapat membunuhnya. Teriak Sinta. Tidak ada gunanya, jiwa asli tubuh ini telah terkoyak. Sekarang, meskipun ia meninggalkan tubuh ini, teman-temannya tidak akan dapat bertahan hidup. Hanya cangkang kosong yang akan tersisa, kata Fang Yu. Mendengar kata-kata Fang Yu, jantung Sinta berdebar kencang, dan warna di wajahnya menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Saat Fang Yu dan Sinta sedang berbicara, Liquid Man menghubungi Surti di dalam hatinya. Teleportasi aku kembali segera. Segera, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pantom Liquid meraung liar. Susunan teleportasi telah diaktifkan dan akan segera memindahkanmu kembali. Jawab Surti. Begitu kata-kata itu terucap, lingkaran cahaya langsung muncul di bawah kaki Liquid Man. Ingin teleportasi lagi? Tidak mungkin. Di mata merah Fang Yu, rune putih tiba-tiba mulai berputar berlawanan arah jarum jam. Bukaan yang baru saja muncul tiba-tiba menghilang. Apa yang terjadi? Liquid Man ketakutan dan berteriak. Bagaimana mungkin? Nada bicara Surti penuh ketidakpercayaan. Cepat teleport aku kembali. Liquid Man meraung marah. Tidak mungkin untuk melakukannya sekarang. Susunan teleportasi hanya dapat diaktifkan setiap 3 menit sekali. Terakhir kali, itu diganggu oleh kekuatan yang tidak diketahui. Nada bicara Surti juga sedikit gugup. Kalau begitu aku, Liquid Man ingin berbicara lagi, tetapi koneksinya dengan Surti tiba-tiba terputus. Fang Yu mengulurkan 2 jari tangan kanannya dan mengetuk dahi Liquid Man. Ah! Cairan hantu itu mengeluarkan suara gemuruh yang menyakitkan. Kemudian, aliran cairan hitam yang sangat halus terbang keluar dari dahi Dimas dan dikendalikan oleh ujung jari Fang Yu. Zat macam apa ini? Tetesan kecil seperti itu ternyata bisa menjadi makhluk hidup yang mandiri. Fang Yu mengerutkan kening dan berpikir. Tetesan cairan hitam ini ingin terus terpecah menjadi cairan yang lebih kecil lagi. Wuus! Pada saat ini, bola api muncul di ujung jari Fang Yu, langsung membakar tetesan cairan dan menghilang tanpa jejak. Fang Yu meraih tubuh Dimas di depannya,
perlahan berjalan kembali ke Sinta dan menurunkan tubuh Dimas. Pada saat ini, mata Dimas terbuka lebar dan ekspresinya kesakitan, tetapi kehidupan di matanya telah hilang. Nita berlari mendekat, mula-mula melirik Fang Yu dengan cahaya aneh di matanya yang indah, lalu menatap Dimas di tanah dengan ekspresi menyesal. Setelah menggunakan Bing Xin Jue, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Dimas di depannya telah kehilangan tanda-tanda vital. Bukan perasaan yang menyenangkan menyaksikan seseorang yang masih hidup beberapa menit yang lalu, mati di depan mata kita. Sinta menatap Dimas, matanya merah dan air mata mengalir di sana. Sebelumnya, dia dan Dimas tidak begitu akrab satu sama lain. Mereka dipindahkan bersama untuk membentuk tim atas pengaturan atasan mereka dan datang ke Nandu untuk memantau Fang Yu. Keduanya telah bersama selama 2 bulan dan menjadi cukup akrab satu sama lain. Meskipun Sinta suka mengejek Dimas, dia tidak membencinya di dalam hatinya. Sekarang, dengan tubuh dingin Dimas di depannya, dia hanya merasakan kesedihan. Tuan Fang, apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Nita menggigit bibir merah mudanya dan menatap Fang Yu. Sinta pun mengangkat kepalanya penuh harap. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Jiwa telah hancur dan yang abadi tidak dapat menyelamatkannya. Sinta tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan air mata mengalir dari sudut matanya. Meskipun dia bersikap tenang sebelumnya, dia pada dasarnya masih sangat muda. Itulah pertama kalinya ia menghadapi kematian orang terdekatnya dan ia merasa sulit untuk menerimanya. Saat aku kembali, katakan pada atasanku agar tidak mengirim siapapun untuk mengawasiku lagi. Aku orang baik. Fang Yu berkata pada Sinta, lalu berbalik dan pergi. Pantau Fang Yu. Nita menatap Sinta dengan bingung, tetapi tidak berpikir dalam-dalam. Dia berjongkok dan berkata dengan lembut kepada Sinta, saya akan mengirim seseorang ke sini untuk membantu menangani masalah lainnya. Terimalah belasungkawa saya. Setelah mengatakan itu, Nita berdiri dan segera mengikuti Fang Yu. Keributan tadi pasti menarik perhatian banyak orang. Sebagai mahasiswa Universitas Nandu, Nita tidak ingin muncul di sini, jika tidak maka akan menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu. Di suatu tempat di bagian terdalam bumi, di dalam gua. Surti memasang ekspresi jelek di wajahnya dan berdiri di sana. Di depannya ada bayangan hitam besar. Fang Yu sialan. Nada bicara Surti sangat marah. Tadi malam, cakar itu dibunuh oleh Fang Yu. Hari ini, Bai Su, Sakir dan Liquid Man dibunuh lagi oleh Fang Yu. Hanya dalam waktu singkat, dia kehilangan 4 temannya. Dan keempat sahabat ini juga merupakan orang-orang yang cakap di bawah Raja Abadi. Persis seperti itu. Hal yang paling kuat dari para dewa adalah vitalitasnya. Setiap anggota klan abadi sulit dibunuh dan mereka memiliki berbagai cara untuk mempertahankan hidup mereka. Tetapi di depan Fang Yu, mereka tidak dapat menunjukkan karakteristik ini. Manusia ini tampaknya memiliki berbagai kekuatan magis yang secara khusus dapat menahan para makhluk abadi. Seolah-olah dia dilahirkan untuk bertarung melawan para dewa. Jika orang ini tidak disingkirkan, dia pasti akan menjadi perhatian utama bagi klan abadi. Untungnya, Surti setidaknya mengambil kembali hati Raja Abadi yang telah bangkit. Jangan marah, jangan cemas. Hentikan semua aktivitas selama periode waktu ini. Pada saat ini, Raja Abadi, yang telah lama terdiam, tiba-tiba berbicara. Raja, demi manusia biasa, memperlambat proses kembalinya para dewa ke tanah mungkin. Kata Surti dengan ekspresi muram. Aku butuh waktu untuk mengembalikan jantung yang telah dihidupkan kembali ke dalam tubuhku dan membiasakan diri dengan kekuatan hidup lagi. Raja Abadi berkata dengan tenang, mengenai rencana para dewa untuk kembali ke permukaan, aku tidak akan pernah berhenti. Ketika aku siap, aku akan mempercepat prosesnya. Lalu, bagaimana kita menghadapi manusia bernama Fang Yu? Tanya Surti. Makhluk apapun yang menyinggung Dewa Abadi pada akhirnya akan binasa. Manusia ini tidak terkecuali. Nada bicara Raja Abadi tiba-tiba berubah dingin. Ketika aku mendapatkan kembali hidupku, aku akan membunuh Fang Yu secara pribadi. Ambil tindakan secara pribadi. Surti menunjukkan kegembiraan, dan segera berlutut di tanah dan berkata, saya mengerti, Raja. Di barat Laut Cina, ada tanah terlantar di perbatasan dengan negara tetangga. Sosok itu terbang dari sekumpulan batu besar dan mendarat di salah satunya. Ketika ia menginjak batu besar itu tidak mampu menahan bebannya dan hancur. Sosok ini melayang di udara sambil memancarkan gelombang aura yang menakutkan. Dia melihat ke arah langit timur dan tertawa terbahak-bahak, hahaha. Akhirnya aku berhasil menembus tahap Naschen Sol. Tetua Agung, Buffalo tidak mengecewakanmu. Selanjutnya, aku akan segera mulai menghidupkan kembali Istana Xian. Kembalikan Istana Xian kita ke kejayaannya. Bajingan Fang Yu itu tidak akan pernah menyangka bahwa Istana Xian kita akan kembali seperti ini, kan? Buffalo tertawa terbahak-bahak, dan api ungu tiba-tiba bangkit dari tubuhnya dan melilitnya. Boom! Dipengaruhi oleh aura yang terpancar dari Buffalo, batu-batu besar di Stonehenge runtuh satu demi satu. Bersambung.